Ah, Selamat berjumpa kembali bersama Messi di sini. Oh, salah. Sorry. Kaset kosong. Soalnya kalau Messi Jumpa lagi. Ini Cherry bukan Bell. teriak kuek juga ya. Apa ya? Terima segetir. Terima kasih. Terima segetir. Oke. Ya. Di kaset kosong, siniar orang lama berbicara tentang apa saja. Kali ini kita akan bicara tentang dulu, lu siapa cuy? Lu Perkenalkan siapa dulu, yuk. cuy? Perkenalkan. masa nggak kenal gue? Messi. Messi. Ya, Si Bando. silakan dulu. Saya Komu. Halo. Saya Bubu. Boleh. Gue Yorgi. Saya Dani. Saya Rio. Oke, kali ini kita akan ngobrolin soal band yang bukan band sih ya, band ya, Tapi dulunya solo. Tapi band solo. band solo itu Band siapa? asal Solo. Band asal Solo. Band asal Oh, Power, bukan Power Slave sih ini, Siapa? Power Slave Semarang. Tapi benar. Siapa Ya solo? udahlah, kita ngomong dulu. Kita mau ngomongin apa? Ya kita mau ngomongin seputar konser ya, seputar Konser. konser. Karena apa? Karena kan belum lama ini, pokoknya sekitar awal tahun kancah konser Jatuh musik banget. Belantika. Belantika. di Belantika Indonesia. nganu Pak. Rokoknya mana ini? Mana nggak ada yang lempar Gak rokok ada yang ini? lempar rokok ini. Panggung ini. Payah. Miskin. Ya, Ya, awal tahun kemarin kan sempat ada pengumuman dari Ravel kalau nggak salah ya, Ya. bahwa akan bawa yang namanya Foo Fighters. Foo Fighters. Terus nggak lama promotor lainnya datang dengan pengumuman mau bawa Smashing Pumpkins. Terus nggak lama kemudian Ravel kembali mengumumkan akan ada Muse. Wah, gila. Langsung disambut oleh penggemar musik dengan jeritan. Yang paling terakhir itu My Chemical Romance Maria Oh, Carey? iya. Enggak ya? di Hammer Sonic Bisa, tapi bisa. Di Hammer Sonic. di Hammer Sonic Maria Carey. My Chemical Romance. enggak, Mariah Carey itu siapa ya? Jim Carey. Itu suka carry dia. Ya oke, nggak lucu. Sorry. Buangan Nih. ting gitu. Gara-gara ada nasi goreng di depan nih. Iya. Iya, pada lapar. Anyway, ya kita masih di Ngupi, Jalan Keuangan Raya nomor 15, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi kita sebagai anak Jaksel sebagai anak Jaksel. yang berdomisili di Bekasi. Saya di Tangsel. Saya di selatan Jakarta, bukan Jaksel. Anyway, ya itu tadi kita mau ngomongin soal Foo Fighters. Foo Fighters. Ya, karena Pak Rio ini pernah punya pengalaman dekat, intim dengan Foo Fighters. Tapi intinya adalah kehebohan ya, kehebohan. Ini tahun ini tuh banyak ya, bisa dibilang banyak ya, band-band kelas-kelas besar gitu ya, yang menggede gitu. Iya. Yang dibawa ke Indonesia Iya. gitu. Isu-isunya juga ada Metallica katanya, tapi Ya, gue nggak tapi tahu ya. Memang kalau gue lihat ya belakangan ini sejak Coldplay gitu. Coldplay. Orang kan dulu bilang Coldplay nggak mungkin main di Indonesia. Nah, Ternyata mungkin ya, Gitu benar. ya. Terus Foo Fighters waktu itu mentok-mentok di Singapura. Hmm. Ternyata datang. Hmm. Insya Allah. Kan Insya gitu kan, kita kan kembali Ya. lagi kan gitu. Jadi ya daya tarik Indonesia udah segitunya kali ya. Segitunya tuh Tapi Iya. Taylor Swift nggak Taylor datang lagi. Taylor Swift Padahal enggak. pernah ya, udah pernah kan, udah pernah. Dulu pernah, tapi kan seenggaknya mungkin kita Hmm. nggak tahu juga ke depannya nanti gimana. Tapi ya dilihat band-band kelas A, kalau gue bilang tuh kan band-band kelas A kelas gitu, A banget. performer kelas A Betul. tuh udah mulailah mau masuk sini gitu. Mau masuk sini. Sama Ya, ditunggu Gen X lah itu. Foo Fighters. Foo Fighters tuh ditunggu banget. Gen X sama millennials awal, Dari early apa? millennials. kayaknya. Setelah Kurt Cobain meninggal, tiba-tiba dia bikin Foo Fighters, langsung tiba-tiba jarang-jarang loh ada band kayak gitu ya. Tiba-tiba langsung gede lagi. Nggak gede. Nggak langsung, Iya. nggak langsung. Dibentuk sama Diomongin. diomongin. Iya, tapi Foo Fighters tuh lucunya emang gitu ya. Jadi emang begitu Nirvana pasti bubar, disis ya, karena Iya. Kurt 95, Cobain 94, 95. suicide gitu kan. Ya
si Dave Grohl-nya kan. Iya, Dave Grohl bikin Foo Fighters sebagai solo ya. Sebenarnya tadi sebenarnya solo. solo itu. Jadi orang bilang band tapi kan dia One solo. man show dia. One man show. Karena dia bilang ini band tapi personil tetapnya gue. Iya benar. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Karena emang ya Pat Smear sempet ya. Pat Pat Smear. Smear, ya. Pat Smear di awal kan. Ya, Soalnya Pat gue inget Smear. tuh yang ya tahun 96 kan gue udah bekerja ya. Gua tahun 96 masih ngecengin Iyalah, cewek-cewek kece di Depok. kampus. Lu masih Depok. pakai seragam putih biru. Loh. Putih hitam kali. bukan waitering udah kerja catering Kok catering bukannya pakai ini. Iya, dasi kupu-kupu. Besi kupu-kupu. Iya. siapa pesan orange juice pakai obat perangsang Orange juice pakai obat perangsang. Mampus loh. Ya tapi ya itu lah. aduh 96 ya kebetulan 96 kan dia udah kerja. dia datang Kalau kita ke nonton Jakarta. doang kan gitu. Oh, Jakarta Alternatif Pop Alternatif Jakarta Pop Festival. Alternatif. Oh iya. Om Adri itu yang bikin kan. Gue dikejar-kejar anjing itu tuh. Doberman tuh. Oh, waktu itu. Iya, kan dekat kampus. Iya, kamu Kagak ada tiket belum. Oh, lu bocoran. Bocoran. Jadi gimana ceritanya? Iya, lagi wah kita bocoran aja cari apa? Lobang gitu. Lobang. Wah, tiba-tiba nih. Woi, kamu masuk sembarangan langsung dilepas bu anjingnya. Wah, gila kita Oh, lari. serius? Kacir kita. Kacau. Jadi lu nggak nonton? Nggak nonton Saya akhirnya. Makanya kerja kayak saya. Jadi saya bisa ketemu. Waktu itu gue masih kerja di radio. Sebagai penyiar, produser, Yang sama reporter. liputan lapangan berarti ya. Gue wawancara gue dapet waktu itu kan yang main kalau nggak salah selain Foo Fighters masih sangat kecil lah gitu. Maksudnya belum kayak sekarang lah gitu kan. Ya kemungkinan sih ya kalau gue lihat itu 96 ya. 96. 96 tuh ya termasuk Indonesia tuh termasuk yang pertama lah ya. Iya. didatengin. Dia narik dari Australia itu kalau Australia. nggak salah si Om Adri waktu itu Java Musikindo narik mereka dari Australia. Gue kesana juga nggak niat nonton Foo Fighters Australia. sebenarnya. Enggak, ke Canggih lu. Parir Timur. Nah, gue tahu. ke Dubes Australia. Lo pasti menonton Nugi kan lo. Iya. Nugi. Selamat malam, Nugi. Nugi kasihan tuh. Iya, itu. Suruh turun. Iya. Tapi gue kesana mau nonton Beastie Boys. Oh, Beastie Boys. Yoi. Tapi Beastie Boys Nah, oke. ada Beastie Boys, Iya. ada Sonic Youth sama si Foo Fighters. Fighters. Nah, gue waktu itu dapat wawancara itu si Beastie Sonic Boys. Youth. Oh, Sonic Youth. Sonic Youth ya dari Java dikasih radio gue dapat, gue datang lah sana gitu kan, datang terus pas lagi lagi wawancara sama siapa tuh namanya gitu ya, Siapa? Thurston Moore Hmm. si vokalisnya sama Kim Gordon kalau nggak salah ya, salah satu personilnya lah cewek. Terus udah kelar, mereka keluar terus belum pas mau keluar tiba-tiba palanya Dave Grohl mas gitu. Beda emang. Norak banget. Asli Emang masih gitu norak sih. banget. Iya. Dan ada Pat Smear. Maksudnya masih ada Pat Pat Smear Smear. Masih kan- cungkring gitu kan. Cungkring dia. semua. Iya. Itu asli itu kayaknya baru pertama kali tur di di luar ke Asia lah atau ke Australia gitu kan. Terus jadi lu noraknya minta ampun gitu. Ntar gue berharap ketemunya sama Adam Yauch kan gitu kan gitu. Ed Rock gitu kan, wah gitu, tapi ternyata dan yang di situ tuh masih ya gitulah cungkring abis gitu. Lagunya juga masih terbatas kan. Ya kalau lo mungkin besok itu mereka konser lagi lo bakal ketemu lagi kan. Tapi lupa lah pasti. Pat Smear. Dadang kata gitu. Dadang. Gondrong. Where's your hair man? Asik. Jadi kan tahun ini nih bakal ada Pat Smear sudah pasti. Ned Mandel kan dulu juga Ed ikut. Mandel udah ikut. jadi Tapi masih cungkring semua sih ya, dulu. sekarang mungkin udah mulai Mulai. berusia. Ya. Drummernya nih. Nah, siapa drummernya? Yang kita mau itu. tanya nih kan. Itu gua udah seneng banget pas kemarin Josh Priest gitu kan. Bah, gini dia nih Josh Priest kan ya. Gitu Tapi itu dari zaman A Perfect Circle terus Nine Inch Nails tuh gua udah suka banget sama cara emang mainnya dia musiknya ribet. iya sih benar. Tapi sebenarnya kalau kita
kayak dengerin lagu Foo Fighters tuh ya, itu emang nggak segampang itu gitu. Ya dengerinnya enak, tapi begitu Mainnya dimainin susah. Iya. Gitu loh. Ada Setuju sih. dibalik-balik Iya, lah iya. apa gitu dan, kan. dan power kalau gue bilang tuh Progresinya dia juga kekuatan. aneh gitu. Mungkin itu kali ya waktu dia wawancara drummer gitu ya, lu bisa mainnya kayak apa gitu, bisa gini nggak? Iya, dia kan drummer kan. Oke, masuk gitu. Kalau Besok beda ya sama wawancara kita jadi wartawan ya. Lu kemarin nonton apa? Lu kemarin baca apa? Anjis. Can you work under pressure? Wah, Queen. Queen. Oke. Under pressure dong. Salah ya, salah. Ada itu maksudnya. I can work underwater, man. I can smoke on the water. Anyway, ya itu waktu tahun 96 tuh masih kayak gitu. Nah, gue nggak tahu tuh, tapi yang gue dapet kesannya si Dave Grohl itu, si Dave Grohl, kayak yang paling dekat, si Dave Grohl, Mr. Grohl, itu ramah, karena dia juga, man, gini. Waktu itu gue bilang, kan gue, ya cuma hai aja gitu. Nah, bener nggak? Karena kan lo pernah wawancara dia di mana? Waktu itu di Australia sih, di Perth. Oke. Festival. Konser. Sebenarnya dia main 2 kali itu di. Main 2 dia? Big Day Out. Main 2 ya, bukan Madu 3. Bukan, itu Ahmad Dhani. Jadi dia main di Big Day Out, tapi sebelum itu ada konser gitu ya. Waktu itu gua dikasih kesempatan lah sama Warner. Ya Dulu sedap. kebetulan di Warner ada Teman salah kita. satu teman kita gitu ya. Mau nggak? Mau lah. Ngobrol sama Dave Grohl, mau kan gitu. Dave Grohl nggak mau malu kan? Sorry Nah, man, Dave Grohl yang nggak mau sama lu. Jadi Oh, kebetulan dia dulu rambutnya gondrong ya. Dia rambutnya udah gondrong gitu loh. Dan dia tongkrongannya kayak Jack Black. Tapi lebih pas jadi Kung Fu Panda. ya, makanya mungkin dia ngelihat gue, wih gile. Ini dia nih, the real life Kung Fu Panda. I can see your future, man. Oke, jadi lo nonton dia di Big Day Out Gue nonton tahun 2000? 2003 ya, 2003 di Perth ya, di Big Day Out. Nah, Big Day terus Out habis itu gue ke ada, headlinersnya emang si Foo Fighter ya? ya waktu itu kebetulan ada headlinersnya, ada Foo Fighters, habis itu ada Queen of the Stone Age. Itu langganan banget ya. Iya. Waktu Big Day Out yang 2001 juga Iya. gua kesana juga. Paket ya? Enggak, Iya, dia temenan. seneng, Emang temenan. dia seneng aja, seneng main di Seneng Australia. main di mungkin Australia. kan. Panas-panas Tapi dulu ya. ada Jane's Addiction juga. Nah, itu gua nggak gitu dapet kan. tuh. Kraftwerk ya? Kraftwerk ya, gue Ada nonton Kraftwerk lah. kan? Ah, Ada ada Kraftwerk. Oke. Kraftwerk. Nah, headlinersnya salah satunya itu, lalu lo tapi lo dikasih akses untuk Nonton sebelumnya. nonton sebelumnya ya, bukan Ya. sesudahnya ya. Jadi malam ini dia konser di itu apa ya namanya, Basenden atau apa. Pokoknya dia inilah Keluar kota Perth. keluar kota tuh perkebunan anggur gitu. Oh, oke. Oke. Ya di situ tadinya kan mau ngobrolnya sebelum. Jadi gue datang sebelum konser itu. Malam ya? Dia konsernya malam, jadi tadinya janjiannya jam 4 lah, yuk kita ngobrol jam 4 ya di hotel kan gitu. Sampai jam 4 kagak ditelepon kan gitu kan. Dilupain. Emang suka gitu Karena waktu itu emang artis-artis itu. Gue memang juga sering ini, kayak gitu Lu kok. nggak pakai kostum Kung Fu Panda kali ya? Iya. Terus gue mikir apa, gue datengin aja nih, gue datengin nih, kan gue bilang gitu, gue mau datengin, terus tiba-tiba dapet kabar nanti aja di Habis konser. backstage sebelum konser. Oh, sebelum konser. Tapi karena kan di depan itu kan kalau nggak salah dulu tuh yang main itu kan Murder Dolls ya kalau nggak salah tuh ya. Murder Dolls apa Mushroom Head? Mushroom Head ya, kalau ya Mushroom Head duluan, habis itu dia lagi main, lu ngobrol ya sama kita gitu. Jauh banget bro Mukanya. tempatnya. Kalau deket Kayak lu gue jauh. Oh, tempatnya. Sampai pokoknya ngabisin ini lah, itu benar-benar tuh. ngabisin, Kalau ngabisin uang DLN. Itu Jadi benar- gini, ntar dulu gue jelasin dulu. Jadi waktu di HI itu kalau ke luar negeri atau dinas luar kota itu ada per diem. Iya. Kita sebutnya uang DLN sama uang DLK gitu. Kalau luar kota DLK, dinas luar kota. kalau DLN dinas luar negeri. Luar negeri. Nah, itu Nah,
kita dapat tuh per diem gitu kan, selain transportasi gitu kan. Iya, Ya. transportasi kan emang namanya transport kan terbatas ya. Iya, Gitu. gitu. Nah, apa kita kan reporter jelata ya. Iya. Reporter Jelata jelata. lalu bayangin dong kan kalau misalnya ada jokes kan gitu kan, apa bedanya turis sama orang lokal naik taksi kan gitu kan. Kalau turis lihat-lihat pemandangan, kalau orang lokal ngeliatin argo. Nah, gue jadi turis di sono gue ngeliatin argo. Nah, itu bahaya banget kan. Aduh, kacau banget. Ya tapi seenggaknya dapet ini lah. Dan gue bener banget kalau Dave Grohl tuh kayaknya orangnya emang gini ya, emang grapia gitu. Asik lah ngomong. Iya, dia tuh kayak nggak bisa ya, kayak nggak bisa diem di satu Iya. tempat gitu ya, Kalau keliling apa di segala. Indonesia tuh kayak Arman Maulana. Ini Sunda. Iya. Iya. Rio. Dep namanya Dep. Nah, Kang Dep. Iya. Dep mah nggak pakai P, Iya. pakai F. Bukan pakai P, pakai F. Punten ah. punten. Ya, jadi Sedap. dia emang asik lah ngomongnya. Emang seru ya? Memang dia kayaknya memang peduli sama orang tuh. Ya maksudnya kan ada ya yang tipikal yang diam. diem dan kalau wawancara tuh ya seadanya gitu. Tapi kalau dia emang ngajak ngobrol, jadi bedanya ngobrol sama wawancara tuh jadi tipis. Tipis ya. Karena obrolannya banyak lah. Lalu ngobrol sempet. Itu kan di perkebunan wine kan? Mm. Di perkebunan. Tapi nggak ada wine-nya. Nggak dikasih. Enggak. Kenapa? Harum. Hammer. Lu ngobrolnya cepet ya? Ngobrolnya enak dapet dalam waktu yang sesingkat itu. Ya, Berapa menit dapat ya? Jadi kan gue dapat waktu itu 20 menit katanya. Tapi akhirnya ya lumayan 30-40 menit. Gua nggak percaya itu kalau kamu bikin hammer lo. Kenapa? Kenapa 30-40 menit gitu ya? Yang 10 menit itu gue minta tolong. Nah, itu yang gue bilang kenapa dia baik banget itu ya. Gue minta tolong karena kan Ini gimana caranya nih gitu kan? enggak kan gue udah sampai sono. Gitu. Minjem duit ya? Lu minjem duit Enggak. gua. Gue bukan minjem duit. Bro, let me some money bro. I cannot back to hotel bro. Gue dari kota. My taxi is waiting. Gue dari Belum kota. bayar tuh taksinya. Gue dari kota naik taksi. Ya. Begitu dari sono gue lihat gimana gue manggilnya nih. Nah. Di tengah-tengah ini kan. wah, Belum ada handphone. belum ada handphone. Benar, belum ada handphone. Handphone udah 2000 ada. 2003. Tapi nggak mungkin Iya. juga kita aktifkan di sana kan ya. Dulu aja masih Roamingnya mahal banget. mahal kan Iya. gitu. Jadi gue sampai sana. WhatsApp, apa itu WhatsApp? Gue sampai sana tuh ya sambil nunggu-nunggu ini, nanti mungkin gue ceritain detailnya. Sambil nunggu-nunggu Ya ini ceritain aja, nggak apa-apa. ya nanti nggak ada cerita. Nanti sambil Dia udah nyiapin nih kayaknya. sambil nunggu gue ngobrol sama dia tuh ya. Yang gue pikirin gimana gue baliknya ke kota gitu kan gitu. Iya. Nanti gue ada ceritanya tuh. Berarti selama lo wawancara Kenapa sih pikiran lu mulu cerita gitu ya. Iya, pikiran. Nah, begitu ngobrol tadinya kan 20 menit jadi 30 menit karena kan dia santai dan yang karena kebanyakan ngemeng nggak pasti gitu. Iya, Maksudnya iya. nggak bermutu lah gitu ya ngobrol gitu. Akhirnya dipanjangin sama dia. Nah, yang 10 menit itu gue mohon. Nah, itu nantilah kita ceritain. Iya, tapi emang iya. Waktu itu juga ada temen kita juga si Indra Tamrin. Iya. Ingat nggak lo? Indra. Kan dia waktu itu ditugasin ke Rock in Rio juga. Tapi yang Brasil. di Brasil di Cidade do Rock yang di Ah. Brasil, São Paulo sana. Nah, itu juga gitu, dia nggak ada janji tuh sama si Foo Fighters gitu kan. Sehingga ketika mau wawancara dia harus nongkrongin backstage-nya katanya. Nah, pas dia nongkrongin backstage ya gitu. Gimana nih? Udah tahan-tahan sama ini kan, security, Bodyguard. biasa. Bisa masuk terus segala macam. Tapi begitu si Dave Grohl keluar, pas lagi keluar gitu. Dave gitu kan. Indonesia gitu. Wow, Indonesia. Come here gitu katanya. Saking Jauhnya kasihan banget nih orang. jauh banget anjing. 28 jam naik pesawat. Pantat Indonesia, ledes. sampai itu karena dia pernah ke Indonesia. Dia pernah iya. Indonesia. Makanya gitu. dia oke. Dia keinget waktu pop alternatif 96, festival itu gitu. Untung aja ya. Ada ide buat manggil-manggil gitu ya. Iya, emang harus begitu kali dulu. Gimana gitu kan kalau Ya, nggak. soalnya kan di sana kan ini apa namanya security-nya kan nggak kenal. Kalau di sini kan kita lumayan senyum aja kan. ID, mungkin ID. ID. Apalagi, Oke, ID. apalagi lo berdua ya, buset ya. Enggak juga. Tinggal gini dong. Sama ini
bikinin. Oh iya Rio. Iya. Padahal duduk Enggak, dia nggak tahu nama gue kali. Oh iya dia Akamsi ya. Sih. kayak Bosen. begini aja. Di masa-masanya kita bosen Nah. ya gitu. Ya kembali ke Ya itu maksudnya Gitu. Foo Fighters tuh salah satu band yang memang menarik sih ya, Iya. menarik dan karena karakter si Dave Grohl sih menurut gue itu beneran kebawa ya karena karakternya Dave Grohl. Cuma emang kemarin sempet kesandung aja tuh kan, ya Oh, yang iya. kemarin itulah yang masalah. Kasus Rumah punya tangga anak, lah. punya anak Masalah rumah tangga. di luar istri sah gitu Tapi kan. dia ini ya orangnya asik gitu, maksudnya ngakuin gitu segala Ya, macam. dia Orang senang. sampai heran kok dia bisa ya ngomong gini di X kalau nggak salah ya. Iya iya, kalau nggak salah. Dia ngaku Dia udah ngaku begitu, terus ya casual aja gitu loh. Nah itu dia makanya buat gue emang Foo Fighters itu salah satu band yang beneran ibaratnya dibopong sama si Dave Grohl, digeretnya sama Dave Grohl gitu. Walaupun pada saat tertentu ya udah mulai ke belakang gitu, jadi dynamic duo sama Taylor Hawkins Iya, gitu loh. Nah begitu Taylor Hawkins saya meninggal, aduh kebayang deh gitu, maksudnya berat Bebannya dipikul bebannya sendiri. dipikul sendiri Iya, lagi iya. gitu sama Dave Grohl gitu kan yang semasa sama Taylor Hawkins kan lo lihat sendiri, selain album-album dan hitsnya banyak, dia juga jadi the prime rock band Iya. gitu kan, international rock band gitu kan. Terus dia bikin album Iya. Sonic Highway, Ya. terus dia bikin dokumenter sekalian. Pokoknya kayaknya emang nggak berhenti mikir bekerja gitu loh, nggak berhenti. Berkarya. Dan dia produktif. ini kan kolaborasinya banyak. Ya, terus dia nongol di sana sini Iya, di sana gitu sini, kan. Pak. Itu yang membuat dia jadi lovable gitu kan. Ya gimana nggak lovable? Kalau lu lihat aja kan awal-awal dia bikin klip, ya gayanya gitu kan, putos. Ya. Iya. Asik. Itu benar-benar ya, dia tuh kayaknya gue bilang sih ya itu band yang bisa orang suka ya, nggak mesti hanya dari musik gitu ya. Jadi ada beberapa karyanya dia juga yang memang mendukung. Tapi apa ya biasa kan Haters. akan ada Ya. pro kontra juga gitu Iya. kan. Dengan sikap yang kayak gitu banyak juga yang bilang bahwa jadi overrated gitu loh, ya kan. Ya, kalau overrated itu kan subjektif ya. Ya yang gue juga Nah, nggak bisa menafikan itu, tapi kan ada yang bilang emang overrated. Jadi ini jadi kayak saturated aja gitu, semua Foo Fighters tuh apa sih sebenarnya Foo Fighters gitu loh. Padahal ya secara musikal nggak signifikan juga gitu loh. Cukup signifikan sih kalau gue bilang, secara musikal cukup oke. Terutama album yang baru, album baru belum sih kan. kalau single yang baru mana? Single yang baru kalau gue bilang oke sih. Apa ya kemarin judulnya, gue kasih gue kebetulan Coba ngebet dulu lagi ngeliat Spotify oke. Ya, ada gitu kan. Gitu kan. Ternyata Tapi emang kalau gue ngeliatnya si Foo Fighter itu waktu zamannya MTV lagi berjaya tuh kan dia oke. di situ video klip kan kayak pop banget ya. Sepertinya emang harus pop deh buat di MTV tahun 90 akhir 2000 awal. 2000 awal. Dan dia bisa masuk Lewat lewat kreatif videonya. dan karena All My komikal Life. ya. Iya, komikal komikal gitu. Kayak akhirnya mungkin ini sedikit banyak mempengaruhi kayak si Blink juga kali ya Iya. buat bikin videonya gitu. Ya dia namanya Today's Song. Today's Song, Today's Song. ballad ya, Iya, ballad depannya tapi enggak, belakangnya cukup powerful sih. seperti biasa. Dan gue tetap aja yang gue tunggu nih, siapa yang main di drum. Iya. Nah, besok ini nih kan gitu. Iya, Siapakah dia? Apakah seperti yang dikatakan banyak orang bahwa anaknya yang main gitu kan? Nah, itu jadi anaknya Taylor Hawkins kan. Iya, anaknya Taylor Hawkins kan kebetulan drummer juga kan. Iya. Dan udah main juga pas lagi di tribute Iya, kan, di tribute, ya. memorial konser. Tapi ya itulah maksud gue, sayangnya nih pas habis diumumin gitu kan, sudah gitu kan Smashing Pumpkins, sudah gitu ada Muse, ada belum lagi festival lokal. Iya, festival lokal Ya kan, banyak. Pestapora, terus ada Synchro, Local Fest kemarin, ada macam-macam gitu kan, macam-macam. Nah, kononnya kata salah
bukan sumber ya, salah sumber yang bisa dipercaya gitu. Penjualan tiketnya agak slow nih gitu. Oh, Tapi mungkin sih ya, Ini karena ya, banyak banget pilihan kali ya. banyak banget pilihan. Jadi ya Tapi kenapa mahal banget ya tiket di sini ya? Itu yang gue pertanyakan. Mahal loh. Nah, iya. kalau itu Kenapa tuh, Yo? Biar dia mikir. Biar dia mikir dulu. itu dia. Gak apa-apa DPR, gak apa-apa, biar Angka yang Karena angka itu kan pasti hitung-hitungan ya, gitu. Hmm. Dulu kan sempat ada masanya, kenapa sih kalau konser di Indonesia lebih tinggi daripada di luar gitu ya? Karena kita biddingnya kurang Iya. bagus lah, sehingga akhirnya Oh, dapat harga dasarnya udah mahal. harga dasarnya udah mahal, dulu kan terus kita banyak sempat yang ngebid. dulu sebagai jurnalis itu kan kita sempat Nah. bikin tuh liputan khusus kayak gitu ya. Dari mana angka itu keluar dan komponennya ada apa aja sih Iya, dalam pernah. angka Ya itu. cuman kan gue yakin ya, Hmm. teman-teman sekarang itu promotor-promotor sekarang tuh lebih canggih lah gitu ya. Apakah memang itu tapi kalau gue kembali lagi, kalau harga tiket sama kenyamanan itu kan harusnya berbanding lurus ya. Oh iya, Jadi mungkin sekarang lebih nyaman mungkin. apa yang lu beli, apa yang lu rasakan. Ya, jadi Bener, itu lebih nyaman. Hah? Lebih nyaman. kalau Oh, gue udah lama kalau gue Harus Tertanya sama Alvin sama Lutfi Iya, aja. dah. logikanya kan logikanya gitu. gitu. Logikanya harusnya kayak gitu. Iya, kan kalau harga harusnya ya. Hmm. kan. Ya itu Nah, ngomong di apa ya, what we can get gitu ya, dari Ah. tapi setahu gue gitu ya, dan dari obrolan beberapa dengan beberapa teman, yang bikin mahal tuh justru malah hal-hal di luar ya. ininya gitu, di luar produksinya sendiri Oh, gitu loh. oke. Di luar hal-hal teknis gitu ya. Ya kayak misalnya kayak ya, produksian untuk sebesar Metallica kemarin atau Guns N' Roses gitu. Itu kan udah gede banget kan Iya. gitu kan. Dan lo harus di satu stadion. Buat GBK nutupnya gimana? Ya. Tuh. Coldplay juga kayak gitu. Itu buat nutupnya ya. Konon yang buat Metallica itu dia harus beli tuh Iya, buat nutup rumput. Oh iya. Karena kan rumput nggak boleh diinjak, rumput Nah. lapangannya nggak boleh diinjak. Terus udah gitu dia harus nutup rumput, itu harus beli gitu. Dan habis beli itu diserahkan ke GBK. Itu aja satu. Terus udah gitu Raiders juga sound, itu dia minta spesifikasi Ya. khusus, oke gitu ya. Yang hanya ada di Singapura, itu harus didatengin ke sini, gitu kan. Itu belum lagi permasalahan logistik, Ya, izin, Oh iya. gitu kan. Itu yang gelap tuh, gitu kan. ya itu juga mungkin yang Itu membuat mahal itu yang juga membuat itu. mahal tuh dari situ katanya. Itu publish rate ada komponen itu berarti di dalam publish rate itu. Publish rate-nya siapa? Si band. Artis. Heeh. Itu Beda, kan Riders. beda. Riders. Publish rate kan cuman biaya dia main lah. Pokoknya dia sampai sini tuh berapa gitu tuh ada gitu. Publish rate segitu. Terus Ya. nanti tambahan-tambahan itu kan yang harus jadi, misalnya udah gue bayar lo di situ, tapi lo harus nyediain ini. Enak kalau Iya. misalnya bandnya udah bawa sendiri, mahal sekalian kan gitu kan, udah tinggal setting. Tapi Kayak kan dulu ya ya, si Phil Collins ya. ya kayak gitu-gitulah. Itu yang sebenarnya masalah perizinan dan segala macam itu yang sampai sekarang itu yang masih sangat abu-abu lah gitu ya. Dan itu yang sangat justru malah nggak tahu ya, di Tenggarai bisa naikin, mengatrol harga tiket. Gitu. Tapi harga tiket mahal itu juga sebenarnya kasihan penonton gitu kan. Apalagi di era sosmed ini kan gitu kan ya. Kenapa? Banyak yang FOMO, pengen nonton nggak punya duit kan gitu kan ya. Ya mungkin itu tadi kan ya, sekarang ini lagi agak belum ada duit, Iya, masih panjang, ekonominya lagi begini. ekonominya gitu. juga mungkin Akhirnya lagi pinjol kurang gitu ya. baik. Ada yang pinjol, bela-belain, Pay later. ya. Pay later ini watchnya juga later kan, nonton konsernya juga later, jadi Iya. sebenarnya pay laternya kan ya, pay later for later gitu. Ya cuman ya kayak gitu tuh kan mungkin juga mempengaruhi ya. Iya, gue juga bilang bahwa agak lesu nih gitu loh di situ gitu. Ya nggak cuma Foo Fighters doang ya, yang lain juga kayak gitu kayaknya. Oke, di sosial media kencang, tapi begitu lihat harga itu gitu Iya. kan. Biasanya kayak gitu kan.
gimana nih gitu kan. Soalnya itu juga berpengaruh juga ke kita kan gitu kan. Apa Kan tuh? biasa kita nonton konser kan Abidin ya. Atas biaya dinas. Yoi. Nah, kalau kita suruh nonton sendiri juga kita milih kan jadi akhirnya Milih, kan. jadi Nah, pasti jadi kayak sangat pemilih gitu jadi kan. kayak temen gue ada satu tuh gitu kan ya. Wih gila Foo Fighters. Wih gila Smashing Pumpkins Mau gitu. Terus emang kenapa? Lu mau nonton Foo Fighters kenapa? Kan gitu kan pertanyaan. Terus lu mau nonton Pumpkins kenapa? Gitu kan. Kadang-kadang dia juga nggak ngerti tuh sebenarnya apa sih ini. Dia cuman ya apalagi kalau umur-umuran kita kan. Zaman dulu mungkin agak susah mengakses konser-konser itu kan itu. Ini ada bagusnya nih ya kalau gue bilang sekarang tuh yang membedakan sama dulu memang udah dikasih tahu tapi nggak terlalu lama, mungkin sebulan, tapi makin lama kesini tuh jadi kita bisa punya planning kan untuk mau beli konser apa, nabung. Tapi kalau panjang banyak rangket gitu juga kan kita mau nabung apaan, mau nabung ke distract gitu ya. Apalagi kayak kita gini kan, begitu bulan Juli aduh uang sekolah, uang pangkal kan sama kan gitu. Bagi lagi ada yang jadi mungkin abis Juli ini mungkin ya naik juga tuh apa penjualan mungkin karena kan kita nggak pernah tahu, dan jadi pas kebiasaan anak-anak udah sekolah mungkin di situ ada tuh, duitnya tuh, ada duitnya mulai ya kan. Oh udah nih posnya udah aman nih gitu kan. Terus udah gitu baru bisa nabung lagi, bisa war tiket lagi ya kayak gitu. Tapi biasanya kan orang-orang kita kan juga kayak gitu kan, banyak yang last minute kan. Dulu sih gitu ya, yang gue tahu gitu. Kalau last minute itu kan sesuatu yang udah biasa ya. Kebetulan jadi nih. Dulu tuh kalau gue bilang ya rata-rata tuh masih berpikir masih takut-takut gitu loh. Ini jadi apa enggak gitu kan. Gue mau beli tiket, gue udah beli nih, nggak jadi. Refundnya lama. Kan itu juga kan gitu kan. Jadi mendingan gue beli di tempat kejadian kalau masih ada ya. Kalau nggak ada ya akhirnya kan makanya kan itu apa merajalela kan ini si calo-calo tiket itu. Atau enggak call a friend aja ya. Ada gratisan nggak? Kadang gue pernah gitu ada gratisan nggak gitu, ada gitu, ada, lo ada enggak, gue nanya lo ada nggak kan biasanya lu yuk gitu kan sumbernya dia biasanya bisa jawabnya gitu, ada. Udah gitu itu ngapain, ada gratis, lo ada tiket ada gitu, bagi dong gue pakai. ada tiket ada, terus boleh nggak bagi biar apa? Gitu biar apa gitu kan. Tapi emang kalau itu kan kebiasaan orang-orang itu waktu zaman dulu kan masih takut dan ragu gitu, sehingga dia mau ngebeli sesuatu itu lebih mahal dari harga tiket. Kecuali kalau misalnya udah tinggal 20 menit biasanya itu harganya turun kan. Iya, atau tinggal 20 menit terakhir. 20 menit terakhir. Dulu lo pasti suka gitu loh. Pernah gitu loh. Apa? Tunggu aja dulu 15 menit, 20 menit. Enggak sih kalau gue enggak. Tapi kan kita bisa ngelihat itu loh, apa kemarin yang sukses itu Green Day ya. Green Day itu benar-benar emang ada generasi-generasi itu ngumpul gitu kan. Nah, apakah ini bakal terjadi nih di Foo Fighters? Itu dia gitu. Maksud gue dengar juga katanya sih ya selain banyak konser gitu ya. Tapi keamanannya kan sekarang tiket itu sampai nggak boleh dipindah tangankan itu kan jatuhnya jadi orang juga takut ada mungkin gue bener nggak ya bisa nonton ya gitu. Kalau gue beli nanti kalau ada apa kasih gitu orang ya? Nggak bisa gimana kan ada hal-hal gitu. Lebih sulit ya. Misalnya dia di-announce awal tahun, konsernya baru mau Oktober gitu kan. Itu kan itu agak panjang gitu. Green Day waktu itu sampai sejauh itu nggak sih? Enggak deh kalau nggak salah. Dia lumayan lah. 3-4 bulan. 3 bulan atau 4 bulan kan, nggak sampai 6 bulan gitu kan. Inilah proper lah ya segitu tuh. 3 bulanan. 3 bulan orang. Tapi emang itu juga kan sebenarnya. Tapi apakah Green Day lebih besar daripada Foo Fighters? Nah, iya sih, menurut gue jelas. Walaupun dia pernah konser juga di sini gitu, tapi buat gue sekelas Green Day itu emang layak ditonton. Nah ini kan masalahnya jadi layak ditunggu nggak sih sebenarnya, layak diuber nggak sih? Karena gitu. Green Day kan kalau gue lihat ya itu hitungannya pelopor untuk genre yang pop punk lah. Punk itu ya kalau nggak ada Green Day nggak ada band-band lain gitu kan. Gitu. Kalau Foo Fighters kan kalau gue bilang band by accident. Ini pasti banyak yang komen nih pasti. Ngaco Green Day pelopor.
biarin Enggak lah. namanya juga Kalau diomongin pelopor, enggak, kalau diomongin pelopor ya dia pelopor memang. Enggak untuk ini ya, maksudnya lu kan bisa aja ngomong ya, Britpop pelopornya siapa sih? Ada Oasis, ada Blur ya itu gini. Sama. Britpop tuh pelopornya Beatles. Beatles lah. Enggak, Britpop 90-an. Gitu kan gitu kan. Gila lo. Kalau Britpop ini Beatles. Revolusi pop dunia ada istilahnya. Orang katanya. Ya. Nih, abis Beatles. Contoh komedi musik gitu. baru nggak ada. Lo ngaco semua lo bertiga lo sotoy semua. Musik baru berhenti di Beatles katanya kan begitu. Ya tapi kan kalau kita ngomong kan bukan Beatles kan. Iya. Nggak, maksudnya pelopor tuh ya dia seenggaknya pada saat itu dia yang maju di depan lah. Iya. Ya. Walaupun di awal-awal juga banyak yang apa nih gitu. Ya, kalau wangi nih. Bukan pelopor tapi pionir. Sama aja dong. Kalau Foo Fighters kan bukan gitu. Musiknya dia kan bukan musik yang begitu iya. Sangat kan pada saat melodic punk ya udah langsung gila-gila. Beda ya sama Nirvana ya. Nah, beda. Nirvana juga kan lo ngomong siapa pelopor grunge? Nirvana. Ya ada juga yang emosi. Lu siapa? Apa? Ada. Neil Young. Kan gitu. Bapak grunge tuh Neil Young. Jadi kan Hah? Kok bisa? Ya, Neil ya. nanti lah itu panjang. Jadi ya kayak gitu-gitu makanya dibilang gedean Green Day ya mungkin. Bisa jadi. Ya sensasional ya gitu ya. Seru sih dan emang kemarin kebetulan begitu diumumin. Pada saat diumumin itu Green Day lagi dapat angin tuh ya. Anginnya tuh angin duduk. Serem loh. Enggak, maksud gue dengan banyaknya klip-klip yang muncul di sosial media kan cukup banyak dan sikapnya mereka yang anti Zionis terus udah gitu anti Trump pada saat itu gitu kan itu kan terus tuh gulung tuh gitu ya memang akhirnya kan itu sesuai dengan sentimen pada saat itu gitu ini ya juga kan kita kalau si Foo Fighters itu kan ya besok itu mungkin ya gitu. Emang dia masih belum ada angin yang sekuat Green Day kemarin gitu. Jadi kan hype-nya mungkin masih nunggu. Kita juga nggak tahu kan apa tiba-tiba single barunya gila banget kan gitu. Atau tiba-tiba dia ngumumin bahwa ini terakhir. Ya terus gua akan ada sesi tribute to Nirvana. Ya bisa aja. Tiba-tiba ada Chris Novoselic. Chris Novoselic ini udah selesai kan gitu. Tiba-tiba ada reuni Nirvana. Iya kan kita nggak tahu. Buat hologram. Ya kan kita nggak tahu. Apa sih? Ya. Udah nggak grunge dong. Ya tapi kembali ke nonton konser ini ya emang ke depan itu banyak gitu ya. Ya kalau gua mikir mungkin kita juga harus hati-hati juga bersikap. Meski dari tadi nih. Karena ya itu dia gue harus hati-hati. Camkan. Karena ya itu maksudnya kan ya kalau lu ngikutin deh gitu ya, ngikutin semua mau lo tonton. Bolong juga. Iya sih. Ya makanya sebenarnya akhirnya kalau misalnya mau disimpulkan ya layak di Uber ya itu lihat kantong. Satu kan. Iya loh. Bener. Itu sebenarnya obrolan paling basic yang normatif yang ngepas semua nih dompetnya sebenarnya. Enggak, kalau dari sisi musikal gue ngeliatnya kayak gitu tadi sebenarnya banyak pertimbangannya gitu. Karena itu hanya si Dave Grohl yang bawa dan kita belum tahu gitu kan, belum tahu siapa drummernya gitu kan, segala macam gitu dan emang belum ada gebrakan lagi gitu. Bedanya sama Green Day kemarin itu kan itu gitu. Jadi ada banyak faktor lah gitu ya. Tapi yang jelas emang kalau layak di Uber, kalau lu pencinta emang suka ya sikat aja gitu dan lu punya duit gitu. Karena kalau gue ngelihatnya gini ya, lu punya duit, lu suka gitu ya ini waktunya. Ya kan kapan lagi gitu kan. Karena ya udah lu terakhir 96. Ini 2025 berapa tahun bro? Iya. Kecuali kalau kemarin lu udah nonton di Singapura. Kalau lu udah pernah nonton, ini ya lu lihat-lihat lagi lah karena kan sebenarnya album dia tapi dia cukup produktif kok waktu zaman setelah Covid itu dia albumnya banyak. Iya cukup banyak. Tapi ya maksudnya yang bunyi dan bunyi sih semuanya musik.
Kayaknya ini waktunya kita menghadap sama nasi goreng ini. Ya tapi gini deh, lu berdua smashing Foo Fighters gampang nggak milih? Gampang. Apa? Gue Foo Fighters dong. Apa? Gue Nah. masih mikir-mikir. Enggak, kalau disuruh ya smashing sama Foo Fighters gitu kan. Ya gue gampang kalau gue kan gitu kan, Foo Fighters. Kenapa gue nggak suka smashing? Oh Gitu. iya. Akhirnya lebih kesana ya. Lebih kesana. On the bright side itulah gitu. Jadi kita jadi banyak pilihan. Cuma ya emang udah nggak kayak dulu lagi gitu ya gitu. Bahwa kalau dulu karena jarang gitu ya nonton. Jarang nonton. Jarang. Sekarang lo gue ngeliat akhirnya jadi silver liningnya di situ gitu loh. Misalnya ada banyak band kelas A, ya udah sesuai dengan ini lo aja. Bukan semuanya harus lo tonton juga gitu loh. Kagak gitu. Karena apalagi sih, emang kita mau nyombong kayak apa lagi gitu ya? Mau nonton apa? Pernah. Ya itu nyombong ya. Iya, tapi enggak. Smashing Pumpkins saja pernah gitu kan ya. Tapi kalau disuruh milih, tapi ini juga ya, ngapain juga sih lu bela-belain ego lu cuman bilang gue pernah gitu. Enggak Pak, udah enggak zaman, Bro. Gitu kan. Ini ya kita lihat aja, lu suka mana ya lu datengin kan gitu kan. Apalagi kan paling bijak gitu sih. Iya, paling bijak. Karena ya lu emang masa konsumsi sosial media doang gitu. Lagian juga teman-teman lu juga belum tentu juga ngelihat sosial media lu. Itu kan follower lu udah berapa? Belum tentu juga nonton podcast ini. Makanya subscribe lah. Kasian banget kayak kita. Gini nih ya. Mendingan lu subscribe deh. Sebenarnya intinya mau ngomong itu ya. Gitu. Sepanjang tadi. Gue juga nggak pengen juga kita ngomong gini kagak ada yang nonton, ya nggak bro? Gitu. Surat. Oke, kalau gitu kita sudahi aja obrolan kali ini soal Foo Fighters dan konser-konser di Indonesia yang lain gitu yang akan datang. Terima kasih udah bersama kami selama beberapa puluh menit ini gitu. Kita ketemu lagi di bahasan yang lain. Saya Dani. Saya Rio. Gue Yorgi. Dan kami Kaset Kosong. Dadah.